Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dawam alladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa hadana lil iman wal islam wa ja'alana ummatan wasatan khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim dzul jalali wal ikram. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin misbahil dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil siham wa ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para salihin, para salihat yang sama-sama kita muliakan pun kita hormati. Khasyiin wal khasyiat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia di mana kita pada saat ini kembali membuka pengajian rutin kita. Kita sama-sama mengkaji, menimba, memungut berkah dari sosok Qutbul Ulum, kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menarik ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadikan anak cucu keturunan kita laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat menjadi hamba-hamba Allah yang salihin dan salihat, min ahlil karamah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah ma'al lutuf wal afiyah. Amin 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 Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita haturkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin. Sebelum kita masuk ke dalam bab yang keempat, adab-adab mandi, terlebih dahulu ulun atas nama pribadi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita kembali dipertemukan Allah di Ramadan berikutnya, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan tadi menjadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Bab yang keempat untuk menjalankan ibadah kepada Allah yang harus kita pelajari adalah adab-adab mandi. Nah, ini adab-adab mandi. Jadi jangan asal mandi aja, ini ada adab. Nah, ini yang kita kaji. Apabila engkau junub, sama ada karena bermimpi atau jima, maka bawalah, diulun di sini bahasa manusia lah, berbeda lo nipian nah, sebekas kata nipian apa sih itu bacanya? Satu ember, sebekas itu berarti seimbir air ke bilik mandi, ya ke kamar mandi. Nah, bawa banyu. Namun kita di sini kan sudah ada kamar mandi, ada shower, ada keran, macam-macam. Namun di Kapuas antik lagi, saurangnya mendatangi imbirnya bebatang. Nah, ini kan beda pulang. Cuman di sini kayaknya ada adab-adab yang harus pian kaji supaya tubuh kita ini penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang mengaji ini nangka itu tuh bang sudah kayaknya pian mandinya, coba kita kaji lah. Kita kaji. Dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali. Nah, ini kayak wudu juga. Jadi pemulaan ini tangan dibasuh dulu. Beniat juga nih sunat mandi. Nah, ini tangan
basuh dulu tangan 3 kali. Nah ini sunat mandi niatnya. Jadi membasuh tangan ini, saja aku basuh tangan dalam hati niat sunat mandi. Ini kan ada gusla-gusla dulu ini. Nah, pian kan kada langsung aja lagi bercabau ke betang. Nah kan ada adab ngarannya. Oke, nah insya Allah ini kita kupas tuntas. Mudah ditolong ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tinggalkan segala kotoran-kotoran daripada badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwudu seperti wudu yang engkau buat untuk sembahyang, berserta dengan segala doa-doanya. Dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Nah, ini satu pendapat. Jadi wudu ulun kada memakai ini. Nah kainnya terakhir hanya membasuh batis. Jadi wudunya ini ditinggal membasuh batis. Ulun kada memakai cara ini. Nah kayak apa caranya? Nah pertama, oleh para ulama ini disusun satu, ayyakunal baulu qablal gusli. Ini satu, bakamih dulu sebelum mandi. Ini adabnya. Ini pian perlu dicatat ini. Caranya nih sebelum mandi junub nih. Ayyakunal guslu, ayyakunal baulu qablal gusli. Bakamih dulu. Nah, niat di hati ini karena pian belajar ini tadi sunat. Jadi bakamih dulu. Ini sama mandi haid, mandi nifas, wiladah. Ayyakunal baulu qablal gusli. Ini satu. Nah setelah itu ayyuzilal qadara qablah min manyin au najasin. Dibersihkan. Nah dibersihkan segala kotoran. Segala kotoran baik dari mandi, baik dari mani, baik dari najis. Nang di hadapan, nang di belakang, bersih. Nah dibersihi. Bersabun kah dulu? Dibersihi. Niatnya sunat mandi juga dulu. Dibersihi. Nah, dibersihi. Ini nang nomor 2. Nang nomor 3, ayyastaqbilal qiblah wa yaqum. Menggawinya ini bukan bakamihnya, bukan membasuhnya. Ketika mandinya itu minimal berniatnya menghadap kiblat dan dalam posisi berdiri. Kan beda amun wudu adab jangan berduduk. Jadi menghadap kiblat dan berdiri. Ini nomor 3. Kemudian ayatia bil basmalah. Ini yang nomor 4. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Niatnya apa? Sunat mandi. Ini nomor 4. Kemudian setelah berbismillah, summa siwak, ambil sikat gigi. Nah, sikat gigi. Niatnya apa? Sunat mandi. Bersiwak. Nah kemudian summa guslal kafain, hanyar membasuh telapak tangan. Jadi pemulaan tadi napa? Bakamih membersihi. Ya kalau dibersihi. Nah berdiri dan ini menghadap kiblat. Kemudian berbismillah, kemudian bersihin gigi, kemudian himba bersihin gigi, membasuh telapak tangan. Nah himba membasuh telapak tangan, summal madmadah, baku kumur 3 kali. Niat dalam hati sunat wudu. Himba madmadah napa? Nah ya istinsyak, memasukkan banyu ke dalam hidung. Berapa kali ini? Sama 3 kali. Ini nang nomor
nomor 5. Nah, kemudian summa pulang yaghsilul qubul wad dubur wa hawalaihima, dan seputarnya hadapan dan belakang dibasuh. Tetapi wayanwi raf'al hadasil akbar, tapi disinilah kita mulai juga berniat mengangkatkan hadas besar. Nah kayak apa niatnya? Nang kebanyakan pian nawaitul gusla lirafil hadasil akbar. Ada ulun kada nawaitul gusla listibahatis salah, atau listibahatil mafruḍah, atau listibahatil wajibah. Hanyar lirafil hadasil akbar an jami'il badan pardan lillahi ta'ala. Ini membasuh kubul tadi. Nah berarti kayaknya kubul belakang, luang burit, mohon maaf lah, berataan, batang paha, ini semuanya berniat tadi mandi udah bersih, udah bersabun, bersabun. Nah kayaknya ada bejapai lagi tangan ini, paham lah? Kada lagi mencaluk-caluk luang burit, kada lagi mengucak-ngucak hadapan, kada lagi ini sudah berniat, Nah hanya berwudu. Hanya berwudu. Apa niat wudunya? Nah, nawaitu sunatal wudu'i lil gusli lillahi ta'ala. Saja kau berwudu, sunat mandi karena Allah. Sama kayak biasa berwudu. Nah, ini basuh batis bertahan. Kayak berwudu tadi bang, kadang nang bertinggal batis tuh kada. Nah, hanya berniat pulang. Membasuh kepala umpama memulainya nawaitul gusla listibahati shalah, atau nawaitul gusla lirafil hadasil akbar an jami'il badan pardan lillahi ta'ala. Mandi ya lagi. Nah bilinya takantut bodoh pulang kita. Bilinya kada takantut bang, nah kada bauduan lagi. Nah mudahan ini pian bisa dipaham. Nah hanya mandi tadi berniat. Nah ya tahadu, kita harus menjaga lipatan-lipatan kulit ini. Nah ini, nah harus basah. Nah pusat ini kan sudah dijapel lagi, ini sudah lipat dah, yakin dah kita kada dan lagi sudah basah hadapan non belakang. Jadi kadang berjejak kalau bersabun kada anu lagi ini, nang di sininya aja lagi bersabun. Ini sudah di sini tadi. Nah, kemudian setelah itu diawali dengan yubda'u mayumnah summa yusrah. Nah, hanya nang kanan dulu dikubui. Hanyar nang kiri. Hanyar nang atas. Nah, kanan, kiri, atas. Tuntung nih. Hanyar keluar ampun kamar mandi, hanyar berdoa. Kayak doa udah sembahyang dia lagi. Nah ini caranya pian selama ini mandi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan ada adabnya lalu. Nah kita ulangin lah. Kita ulangi. Ada berapa tadi? Ada 10 kata deh. Nah ada 10. Jadi kami dulu satu berniat nih kami nih dalam hati, aku kami ini sunat mandi. Imbah kami lalu kita menghilangkan kadar kotoran. Nah bersihi dahulu kotoran nih. Imbah bersih kita bersabun, nggak ada jadi masalah. Nah, kemudian kita menghadap kiblat. Ini menghadap kiblatnya ini pintangan berniat nih ja. Aja itu kayak apa lagi. Dan dalam keadaan berdiri. Jadi jangan mandi berduduk. Amun di Batang di binian ini berduduk mandinya. Berdiri sunatnya, bida lalu duduk. Nah, kemudian setelah itu hanyar membasuh. Nah,
membasuh telapak tangan. Nah, hanya mendatangkan bismillah. Himbah bismillahirrahmanirrahim. Hanya bersikat gigi. Himbah bersikat gigi hanya membasuh telapak tangan. Ini kan pas mencapai ini tadi Pak. Tetap nih niatnya sunat mandi. Nah, himbah membasuh tangan tadi, nah hanya baku kumur niat sunat mandi juga. Himbah baku kumur masukkan banyu ke dalam hidung, niat sunat mandi juga. Nah, 3 kali hembusakan. Nah, hanya kita napa? Himbah itu hanya kita ini membasuh pulang ini di kubui, nang di hadapan, nang di belakang. Niatnya sama dulu, nawaitul gusla lirapil hadasil akbar. Jadi ini kan ada begini, jadi niat mandi udah, nah bersih, yakin pian ini basah beratan, nang di hadapan, nang di belakang bersih. Nah himbah itu hanya pian ini berniat dalam wudu. Ini kan sudah berniat tadi, yalah, nah wudu. Jadi himbah dibasuh di hadapan, dibasuh di belakang, niat mandi udah. Ini niat mandi. Mudah-mudahan pian paham lah. Niat mandi nih. Nah, niat mandi rapil hadasil akbar tadi. Nah, hanya baudu pian, tapi baudunya sahaja aku baudu sunat mandi karena Allah. Sudah sama, nah kayak biasa. Tangan. Nah, tangan, kepala, talinya hanya basuh batis kayak wudu tadi Bang. Nah hanya himbah itu pulang berniat mandi pulang. Nah mandi janabatnya pulang. Nah ini amun kada menggawi ini kada menerangakan ini amun kada gawian seorang. Nah himbah niat mandi, nah kubu ya lagi. Nah di kanan 3 kali. Ini sudah basah nih dengan pinggang. Nah nang ininya aja lagi. Nah ininya pulang 3 kali. Atau sekali dulu ini sekali bersabun, bersampo. Nah sekali, 3 kali selesai mandi kita. Keluar langsung amun kada takantut. Pas misalnya bersabun takantut bodoh pulang kita. Jangan batal wudunya dalam mandi ini. Tetap niatnya sunat mandi. Nah baku bui pulang menyambung kada perlu berniat lagi. Sambungannya aja lagi. Nah liput itu. Hanya keluar tuntung mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin umpama. Habis itu pian sembahyang lagi. Ini adab mandi. Nah pian tengok Pang ke belakang. Selama ini mandi pian ya Pak. Nah diulangnya kayak anuannya. Tadi urutan-urutannya. Nah kita kembali kepada pembicaraan ini. Ya Allah. Nah apabila engkau sudah selesai daripada berwudu, ini nang tadi kan, jadi batisnya ditinggal tadi. Nah ini, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali, dan engkau berniat mengangkatkan atau menghilangkan hadas junub. Ini memang inilah. Bila pian inilah mandi haid tapi niatnya junub kada sah. Padahal mestinya pian ini berniat haid, pian ini mandi haid tapi niatnya mandi junub kada sah, atau pian ini haid tapi niatnya nipas pun kada sah. Nang paling sah tadi ya tadi lirapil hadasil akbar, nang pardan lillahi taala. Jadi mandi junub, mandi haid, mandi nipas, mandi wiladah sama nawaitul gusla listibahatil shalah atau listibahatil mafruḍah atau listibahatil wajibah. Nah, kenapa fardan lirapil hadasil akbar an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Mudahan diberi rahmat oleh Allah. Ada ini bawa masuk kamar mandi. Ada urusan lagi. Makanya pina kayak kadada pina kayak lingo nang ini nih.
Allah, mandi racap seben malam. Nggak ada cahayanya. Nah ini pentingnya belajar, tapi nah belajar ya tina. Berapa biji kamintingnya. Ini kada terhitung nih, nang kada pahamnya. Begitu orang paham pulang tatap payah gawinya pulang. Nah ini pang ilmu. Nah itu caranya. Aku jadi kami tapi adalah niatnya itu sunat mandi. Kada ada. Aku masih bergigi aja, adalah niatnya sunat mandi. Kada ada. Wudu bang, sampai ini jar aku anak kada suah mandi ni wudu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dan Allah berikan kita senantiasa rahmat, maghfirah dan ridha-Nya lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Dan engkau berniat mengangkatkan atau menghilangkan hadas junub, kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri, dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu, dan selat-selati rambut di kepalamu dan juga janggutmu. Beda lawan wudu. Wudu kan perlu menyelat-nyelati, asal kepala aja, janggut asal kita aja lah. Nah, kalau mandi junub harus disalah-selati, dan hukumnya wajib. Beda ini rambut, harus dikubak nih, apalagi emang mahaliling rambut. Ya Allah, apuntal. Kemudian lagi, dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan tempat tumbuh rambut. Jadi hendak mengetahui luang burit dubur kita ini, ampun maaf, karena banyu ketika kita berdungkung itu mengubui dingin luang burit. Nah itu sah tuh. Tapi bila ada merasa dingin luang burit ketika mengubui banyu, berarti kada kena air lagi itu, kada sah mandi junubnya. Namun benyalam di batang nyata aja pong itu nyata dan itu ini kan nembak kubui nih, makanya kayaknya berdiri berdungkung. Kubui ketika berdungkung pulang ada rasa dingin luang burit. Bilanya ada sudah rasa dingin luang burit, ampun maaf, nah sah udah itu, artinya sampai air ke tempat itu. Nah makanya tadi berniat, jadi kan ada japayan sini lagi kita ada bersalawar atau bertapih mandi, ada perlu mencaluk lagi karena kita sudah berniat di sini mandi juga, dan itu sudah bersih, yakin kita. Nah mengubui nang saparo di atas pusatnya lagi, bila tak antep wudu pulang kita. Bila ada, nah ini kau dibawa sembahyang dah. Kenapa? Karena hadas nang besar ini membawa kepada hilang hadas kecil. Tetapi hadas kecil karena kau menghilangkan hadas besar. Ini amunnya kada belajar pian. Ini nang sambil lalu aja, bilanya pokoknya aja asal sampai banyu, artinya ke seluruh batang tubuh sah udah bujur itu. Tetapi kita kehilangan adab. Sedangkan adab ini menentukan kita bisa melihat wajahnya Allah. Karena kau kada belajar, aku belajar aja, tapi kada kayak itu aja. Nah, ya ini gurunya kada kayak itu. Ada caranya, ya nah kayak tadi. Nah itu diulangnya kayak nak mana nang tuturukan catatannya mengumpulkan. Kalau entah tinggal apa, kita terusan lagi. Daripada dan tempat tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwudu. Kenapa? Karena bila kita menyentuh, wudu kita tadi batal. Makanya kita tadi berniat di situ tadi udah membersihkan, tapi kita sudah niat mandi janabat. Di belakang, di hadapan, berniat deh itu. Nah, maka apabila tersentuh tanganmu akan dia, maka ulangi wudumu sekali lagi. Ada kalau bacanya, dia tersentuh kan batal wudunya nih. Nah wudu pula. Aku juga ada tersentuh tapi tak kantut sama aja. Nah wudu pula.
Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah satu, niat dalam hati. Dua, menghilangkan najis jika ada. Nah ya tadi wajib tuh. Nah makanya tadi di hadapan, di belakang tadi, nah, kita hilangkan. Tapi kita sudah di situ berniat mandi janabat. Tiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Dan perkara-perkara yang wajib dalam wudu ialah, wudu kan ini nih 6. Satu, niat. Dua, membasuh muka sekali, ini wajibnya. Tiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku juga sekali. Menyapu sebagian daripada kepala sekali, mazhab kita Syafi'i. Membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali. Ke-6 tertib. Ini perkara wajib, yang wajibnya. Nah, dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkadah. Nah, parak wajib juga artinya. Yang lain daripada itu. Nah kayak apa? Kayak baku kumur, masukkan banyu ke dalam hidung tadi, hendak mandi tadi, sama aja juga. Membasuh telapak tangan, berbismillah, bersiwak. Dan kelebihannya sangat banyak. Oh, ada tuh kayaknya batang tubuh kita ini punya maziah. Amun kayak itu caranya. Anda punya kelebihan, ada aura positif nang banyak, ada energi positif nang luar biasa. Bila mandinya betata kayak itu tadi. Dan pahalanya sangat besar. Dan orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunat ini adalah rugi. Rugi kada becannya. Ya kalau dipian rugi, jauh becannya. Nah rugi. Berapa puluh tahun dah. Rugi kalinya. Kada kayak itu tadi. Coba jangan ada belajar. Sudah belajar lagi kada tanto kita lagi. Yang lu tah. Nah, cuma ya malam ini kah di kan dicobakan mandinya subuh enak. Iya, ada aja Bang Agung ada kalau mau dicobakan ini. Mana? Nah, ini ya Allah. Rugi kan lah, minta ampun kita lah malam ini. Daripada kan Imam Ghazali rugi kita. Wow. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya karena perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Bila orang nela membiasakan sunat subuh, kadang mau tersiret subuh tu qadaan. Tapi orang tak biasa kada sampai yang sunat subuh satu saat kena subuhnya jam 9:30. Ini bilanya orang ini gampang meninggalkan yang sunat, ini berpeluang kada menggawi yang wajib. Itu sudah peraturan. Peraturan. Nah, jadi mandi itu pun ada adab. Kemudian bab nang kelima, adab-adab bertayamum. Wallahu a'lam bisawab. Mudahan ini jadi ilmu nang manfaat lawan kita beretaan. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara lahir batin kita beretaan dari segala macam bala, musibah, wabah, penyakit dan fitnah, baik fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah setengah bulan yang akan datang kita akan menyambung bab adab-adab bertayamum. Kita pelajari juga ini. Kita pelajari juga. Hanyar kayaknya himbe itu hanyar kita setar. Tuntung kita udah punya adab mandi, adab wudu, adab tayamum. Hanyar kita kayaknya masuk setar kepada Baitullah, adab ke dalam masjid. Nah ini sudah lulus nih kayaknya. Jangan berpandir masjid dulu mandi kayu bahari hijau. Nah ini dulu. Kan jadi kaji pulang itu tadi yang disampaikan tadi mandinya. Maka itu tadi jangan asal kecebo. Biar bilang guslah aja tibu ke batang sebelah.
Allahu Akbar. Pandiran aja pang bilang marifat taros di warung. Orang inilah pilot, orang ini pilot ranainya. Seorang ada pilot, kemudian kayak panahunya pada pilot ditertawakan orang. Nang mana nawakan nama Agum itu udah sok ada bubuan pilot juga. Pian paham aja nih tak. Kalau orang lihatin nang buan polisi itu malah tapi hendak berbaju polisi, nang ada baju polisi satu tuh mau upload gambar polisi. Udah kayak itu bang dah, yang ada polisi ini. Ada mau tadi bang, ada mau. Allah. Ayo ja, dan kita dapat rahmat Allah. Namun satu pesan dari pengajian ini ada di dalam kitab Tanqihul Qaul, siapa membaca ayat ini satu kali, afdalu min mi'ati alfi ayatin. Orang itu menempati memiliki lebih istimewa daripada orang lain yang membaca 100.000 ayat Al-Qur'anul Karim. Sudah dibaca ini nah malam hari, maka orang ini akan menempati lebih abdal daripada 100.000 ayat Al-Quranul Karim. Yang dibaca orang 100.000, tapi kadang terbaca ayat ini, abdalnya nasa ayat ini. Nah, jadi kita baca sama-sama, mudah-mudahan. Namun kawa ini kita baca saban malam. Anda benar. Anunya, padahal kan kada padahal kan. Ini 100.000. Insya Allah. Iringi ulan ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah itu aja. Saya berjalan menempati syarat dar Nabi ini. Coba baca di dalam kitab Tanqihul Qaul ada keterangannya itu. Hendak kuring baca ini menempati 100.000 ayat. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah nang awal, berarti kita di pandudian lain Tuhan. Kada aku karasina, aku akhir berang. Ini biar udah itu tempat Tuhan awal, aku akhir. Kalinya wal akhiru. Nah Allah akhir juga kalinya. Engkau itu aku di awal kada, aku nih di akhir kada, aku zahir berang. Aku zahirnya kalinya. Wal zahiru. Zahir Tuhan juannya ayo jok batinnya nah. Kalinya wal tidak ada tempat keberadaan kita. Nah, ada pada hakikatnya adalah zat wajibul. Dan siapa nah wal awal wal akhir wal zahir wal batin ini? Ternyata wahwa damir wa, kada ada lagi yang lain. Hanya dia. Bikulli, dengan setiap syai'in, sesuatu alim. Kada wani apa-apa kita. Silakan kita bersandiwara. Alim wal awal wal akhir wal zahir wal batin ini. Nah bila kita membaca satu ayat ini menempati 100.000 ayat. Nah, kok dihafal nih. Kalau perlu ini imam enak sebelum innallaha nak bersalaman nih kuruna mah inilah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma shalli. Imam. Jadi sakampungan powernya setiap orang individu menempati power 100.000 ayat Al-Quran. Padahal mungkin nggak ada hafal itu awal, akhir, zahir, batin, nang ujungnya di mana? Itu nggak tahu. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah itu benar ya. Wa bi kulli syai'in alim. Atau innallaha ala kulli syai'in qadir. Nyamannya pian lagi nang ini. Mencari kada apa kada ya tuh kada membaca juga menang sadang ini dah jafaya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi faya ayyuhar rajuna minhu
شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.